Saya menyapa sidang jemaat sekalian, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Bagi yang merasakan ada sukacita di minggu ini, lambaikan tangannya dulu dong. Oke, wah semuanya sukacita ya. Oke, baik. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk memperingati Hari Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Terbesar Kasih-Nya. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terima kasih. Pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskan. Terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya.
beri karenanya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal, dan beroleh hidup Betapa besar rasa syukur kami hari ini kepadamu Allahku, Bapa yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, karena tidak ada Allah seperti Engkau Bapa. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu menjadi Allah yang luar biasa dalam seluruh hidup kami, terutama di momen Paskah ini. Engkau Allah yang tidak pernah mati. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, di antara begitu banyak orang, kami ada di antara anak-anak pilihan itu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu, memiliki kerajaan surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat momen Paskah yang luar biasa ini bagi kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi kepada setiap kami. Bahkan akan mengerjakan setiap pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kau menolong Bapa para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan melayani Engkau pada pagi hari ini. Pelayanan apapun itu Tuhan, biarlah kami melakukannya semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan tetap kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Tuhan,
yang masih dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di lantai 1, bahkan kami yang di lantai 2. Roh Kudus juga memberikan kami sukacita yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya mencapai kembali bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Hari Paskah. Amin. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita dengan pujian kita, Tuhanku hebat. Mari kita dengan pujian ini dengan ucapan syukur kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Nanti bersiap-siap yang dari atas segala bumi. Nanti selesai pujian bisa lagi kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything, God simply the world come to be. He sent the floor and let everything new. He divided the sea and let His people watch. He helped the one bring the giant right down. Just someone rise and the wall fell to the ground. He that all power are worthy of praise. And His love to nation, my God had His way. And look you in the eyes, my God is so big.
flow, let me everything new. It's not what to see, let me feel what you. He help upon bring a child like now. Just one mercy to walk in the crown. In that of power, I'm worthy of praise. When you want to mention, my God had His way. I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Beri tepuk tangan karena sekolah minggu. Kita saling mendoakan, kita berikan doa kita kepada adik-adik kita agar mereka bisa lebih sungguh-sungguh, amin. Mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri agar lebih semangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Ku Bangga Milik-Mu. Sebagai anak Tuhan kita bangga memiliki Tuhan, amin. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kita sama-sama katakan, ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Beri keluar bagi nama Tuhan. Baik, saya silakan untuk sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu, mengucap syukur buat setiap kasih-Mu dalam setiap kami Bapa. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik hadapan-Mu, biarlah Tuhan menerima setiap tangan-tangan yang mau berkorban memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Kami akan berikan persembahan ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk petugas silakan untuk mempersiapkan diri. Kita nyanyikan pujian Yesus hidup, Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh tak ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Untuk paduan suara silakan untuk Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance
Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari, tiba saatnya kita akan mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian oleh darah kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu baikku rindu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita naikkan pujian dari awal. Mari kita naikkan pujian ini, kita imani setiap. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, berpersembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku akan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
perbuatan yang sempurna bagi kami. Kami telah menjadi baru. Oh, sungguh kami bersyukur. Sungguh hidup kami penuh dengan sukacita. Engkau telah menggenapinya. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini Bapa. Terpujilah Tuhan. Termulialah Engkau Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami persembahkan kepadamu itu berbau harum di hadapanmu. Biarlah Engkau berkenan Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa menolong kami, membuat iman kami semakin kuat bertumbuh dan semakin mengenal Engkau dalam pengikutan kami Bapa. Terpujilah Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapa. Biarlah urapan Tuhan yang mengurapi Bapa, penyertaan-Mu. Biarlah setiap tutur kata hamba-Mu yang berkuasa menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, baik yang ada di lantai 1, yang di ruangan ini, baik juga yang mendengarkan secara YouTube Primer. Biarlah penyertaan Tuhan juga menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu Pak. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Selamat Paskah. Oh lemas, kurang keras. Selamat Paskah. Ya, jemaat yang di lantai 1, selamat Paskah untuk kita semua. Iya, puji Tuhan, sukacita pada hari ini. Kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah setelah kita juga sudah diberkati oleh pujian dari anak-anak sekolah minggu. Paduan suara yang spektakuler dari pelayan praise and worship, dan kita memuji Tuhan mengawali tahun ini kita bisa merayakan Paskah secara onsite lagi, dan kita bersuka cita. Nanti juga saya lihat kok banyak yang numpuk-numpuk di sana, itu apa kira-kira? Ya menurut saya itu sesuatu yang akan dibagi-bagikan, enggak ya? Oh betul, yang akan dibagi-bagikan. Puji Tuhan. Mari dengan sukacita. Hari ini kita membaca pesan Paskah untuk kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 untuk pertama kali. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya ulangi pelan-pelan. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai 26, sudah ketemu? Katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama 2 ayat ini, hitungan ketiga, 1, 2, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Terus, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Puji Mari. Tuhan. Masih ada? Oh ya, mari lihatlah, diulangi ayat 6 ya. Mohon maaf, di naskah saya kok turun sekali. Ayat 6, 2, iya. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Puji Tuhan. Yesus sudah bangkit. Hari kenaikannya nanti setelah naik ke surga setelah 40 hari. Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang ingin mencari Yesus atau pergi ke kuburannya Yesus. Sebelum saya menjelaskan nats ini, kita akan melihat terlebih dahulu beberapa hal yang terjadi pada diri Yesus sejak di Taman Getsemani, tetapi dia tidak berbicara apa-apa. Dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak menjawab apa-apa. Kalau kemarin hari Jumat Agung saya berkhotbah, the question, pertanyaan
Yesus di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Hari ini kita akan melihat the answer, jawaban dari Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi sebelumnya. Mulai dari Taman Getsemani sampai di kayu salib hingga dia bangkit, nats yang kita baca. Ini adalah serangkaian perlakuan yang diterima oleh Yesus, namun dia tidak pernah membalasnya. Dia tidak pernah menjawabnya berlebihan. Dia tidak pernah maki-maki. Ketika di Taman Getsemani, dia dikhianati orang yang paling dia percaya. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, karena Yudas adalah seorang bendaharanya Yesus Kristus. Dia dikhianati dengan sebuah ciuman. Ya, persis kayak di timur sana juga harus dicium ya. Di Sumatera juga begitu. Dia dicium, tetapi Yesus yang dikhianati ini tidak membalas. Tidak mencaci maki. Dia mengatakan, lakukan saja semuanya Yudas. Kemudian setelah dia ditangkap oleh pengawal bait Allah, dia dipukuli, tapi dia tidak membalasnya. Harusnya bisa dia sangat-sangat bisa untuk membalasnya. Menurut saya tanpa tangannya pun dia bisa membalasnya. Begitu dia dipukul, orang yang mukul itu tangannya bisa patah-patah itu ya. Tidak mungkin bisa disembuhkan oleh Ida Dayak, karena patahnya luar biasa. Nomor 3, dia dituding dengan berbagai tudingan dan fitnahan. Tapi dia tidak membalasnya. Dia katakan dia menghujat Allah. Lalu kemudian dia disangkal oleh murid seniornya. Yang paling senior dari muridnya namanya Petrus. Tetapi dia diam 1000 bahasa. Ketika 3 kali Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Kemudian yang kelima, orang banyak mengatakan salibkan dia. Dia menghujat Allah, salibkan dia. Dia tidak berkata-kata sampai Pilatus bingung. Apakah kamu tidak mau ngomong? Karena aku berkuasa untuk melepaskan kamu dari hukuman mati. Bikin pembelaanmu. Yesus diam saja. Ketika dia menerima cambukan tanpa diadili, dia dicambuk menurut cambukan bangsa Romawi itu 40 kali. Kalau cambukan orang Yahudi itu 39, 40 kurang 1. Tapi Romawi itu 40 kali dicambuk. Yang saudara sering lihat di film The Passion of the Christ itu. Jenis hukuman cambuk yang mengerikan pada waktu itu. Kurang lebih 40 kali dia tidak menjawabnya dan tidak membalas dengan kekuatan kemahakuasaannya. Dia tidak berbicara, dia tidak meronta. Kemudian kepalanya diberikan mahkota duri, tetapi yang ada dalam pikirannya dan di dalam hatinya adalah damai sejahtera. Ini penghinaan yang luar biasa. Kalau saya dulu waktu kecil mahkota-mahkotaan kita ya, anak-anak kecil bikin bunga-bunga, akulah rajanya, ya kamulah pembantunya. Ya. Aku paling sering pembantu dibikin anakku. Dia jadi ratunya terus, aku jadi pembantu. Ya, itu wajar, kita nggak merasa terhina kan. Ini di depan publik, Allah yang datang dari surga ke bumi dikasih mainan coba. Tapi Yesus, dia diam. Kemudian dia dipaksa naik ke kayu salib yang bukan salibnya. Minggu lalu saudara bisa dengar lagi khotbah itu. Saya sudah menjelaskan, itu bukan salibnya Yesus. Itu adalah salibnya Simon dari Kirene. Itu adalah salibmu seharusnya. Dia dipaksa naik ke sana, dia diam dan tidak menjawab apa-apa. Tangan dan kakinya dipaku dengan kejam. Kalau tangan dipaku 2 kali, minimal 2 kali, pak. Kalau saya ya, udah dipaku kayak gitu, udah langsung saya bilang, in the name of Manurung, cerak. Saya cabut itu paku ya kan. Saya balikkan paku besarnya itu, tadinya kan masuk ke tanah, cerak. Ya kan, langsung ke jidatnya tentara, gitu kan. Kalau saya gitu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia tidak menjawab. Dia tidak menghujat, aduh pelan-pelan po. Nggak.
Ketika kakinya dipaku, menurut saya kaki itu yang paling sakit ya. Kalau tangan mungkin sakit, tapi kalau kaki menurut saya, dia tidak menghujat, dia tidak melawan. Lalu kemudian salibnya didirikan, disejajarkan dengan para penjahat, dia tetap diam. Itulah sebabnya dia dinubuatkan bagaikan domba sembelihan yang keluh, yang diam, yang tidak membalas ketika domba itu dibawa ke tempat sembelihan. Itulah Yesus Kristus. Tetapi nats, perhatikan, tetapi nats yang barusan kita baca, kebangkitan Yesus berbicara sangat banyak. Amin saudara. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Menjawab semua kebisuan dan kediaman dari Yesus. Kebangkitannya telah berbicara banyak sampai hari ini. The answer of Christ menjadi jawaban bagi perjalanan kehidupan kita. Amin saudara. Seperti apakah jawaban Allah, jawaban Yesus yang bangkit ini, yang saya sebutkan lebih bersuara daripada balas dendam, lebih bersuara daripada penghujatannya menentang orang-orang yang jahat. Mari kita akan melihat, dia menjawab semuanya dengan bukti saja. Yesus menjawab semuanya dengan bukti. Malaikat mengatakan, dia tidak ada di sini. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia sudah bangkit. Bukankah kamu tidak tahu? Dia pernah berkata, anak manusia akan disalibkan dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin sedikit menguraikan mengapa disebut 3 hari. Karena kemarin-kemarin saya dengar anak-anak muda diskusi, kok bisa? Kalau Yesus mati 3 hari kan harusnya bangkit hari Senin, betul? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari mati, berarti Seninnya bangkit. Saya jelaskan sedikit. Dalam hitungan harinya orang Yahudi beda dengan orang Indonesia yang memakai tahun Masehi, yang memakai penanggalan matahari. Mereka menggunakan penanggalan bulan. Dan bagi orang Israel itu, hari itu dimulai jam 6 sore. Pada masa itu ya, hari itu dimulai jam 6 sore. Jadi Yesus mati di kayu salib jam 3, itu dihitung dari hari ke-6 sore. Kamis sampai kemudian 6 sore Jumat itu sudah 1 hari. Lalu kemudian Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah dapat ya? Aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah mati, yang disalibkan. Tetapi yang benar seharusnya adalah kamu harusnya mencari Yesus yang sudah bangkit. Amin saudara. Ini yang sering terjadi. Tanpa kita sadari, kita ini masih mencari Yesus yang mati itu, yang disalibkan itu. Ayo kita mencari Tuhan, ayo mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mati. Mati dalam arti apa? Tidak berdaya. Rupanya yang ada dalam pikiran para perempuan ini masih terganggu, masih terhamiri tangisan-tangisan mereka via dolorosa. Ketika mereka menangis, Yesus, putri-putri Yerusalem menangis, Yesus, guru yang berkuasa sekarang sudah memble. Allah yang berkuasa sekarang sudah hilang kehebatannya. Sedih. Lalu Yesus bilang, hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Sampai hari ketiga tetap aja yang ada dalam pikiran para murid-murid dan para perempuan ini adalah Yesus yang mati disalib, kalah. Yesus yang tak berdaya, perlu diminyaki, perlu dikasih rempah-rempah. Gak enak nanti baunya loh. Gak enak nanti loh aromanya guru kita, masa guru kita mati aromanya gak enak sekali. Inilah yang terjadi. Mereka tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh kepala pasukan yang ada di salib waktu itu. Ayat ini kita baca, harusnya ini sikap kita.
Ketika kita merayakan Paskah semacam ini, sikap kita harus sama seperti orang kafir ini. Terbalik dengan para wanita-wanita dan para murid-murid. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 54, tolong dibaca. Matius 27 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ya. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Ya. Lalu berkata, Apa? sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia inilah Allah itu sendiri. Amin saudara. Harusnya kita dalam merayakan Paskah semacam ini, kita melihat bahwa Yesus itulah Allah yang mengalahkan kematian. Amin saudara. Ayat yang ke-6, Matius 28, malaikat bilang, dia tidak ada di sini. Yesus itu dikuburkan bukan menjadi warga pemakaman TPU. Amin saudara. Malaikat bilang, dia tidak ada di sini. Malaikat sedang bilang, Yesus itu mati bukan mau jadi warga pemakaman, Keputih kah? Kembang Kuning kah? Atau bukan menjadi mayat yang kemudian dimumifikasi, diawetkan, lalu menjadi sejarah kenang-kenangan. Enggak. Saudara perhatikan, dia tidak ada di sini. Malaikat mengatakan, kamu ingat firman Allah, kamu ingat perkataannya. Lalu Pak Pendeta, untuk apa Yesus mati 3 hari itu? Untuk apa dia harus mati kalau mayatnya sudah tidak ada? Untuk apa Yesus mati kalau kita tidak menemukan jenazahnya? Kita telah keliru. Yesus mati itu sesungguhnya adalah satu pembuktian, sebuah penggenapan. Kematian Yesus bukan seperti kematian manusia. Berhenti dari jerih lelahnya, betul? Rest in peace. Lalu tidak bekerja lagi. Kita hidup bekerja, mati, berhenti dari jerih lelahnya. Yesus lain. Yesus terbalik. Ketika dia dianiaya dan disalib, dia diam. Tetapi ketika dia mati, dia bekerja. Amin saudara. Yesus bekerja. Kuasa kematian Yesus ini yang harus kita miliki. Dia bekerja selama 3 hari dalam 3 malam, hitungan hari Yahudi. Dia bekerja. Inilah pembuktian yang Yesus lakukan ketika dia mati. Dia bekerja. The power of silence. Kekuatan dari diam tetapi begitu berdampak. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 sudah dinubuatkan rupanya. Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali kita sebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama kali, kemenangan yang pertama kali. Kejadian 3 ayat 15, mari jemaat ikut membaca ya, supaya imanmu bertumbuh, dibantu Bapak Pendeta Muda Gunadi. 1, 2, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, keturunan perempuan yang kemudian kita tahu nanti ditarik dari Hawa, di Adam, ditarik dari Adam terus ditarik, ketahuan. Ternyata keturunan perempuan maksudnya adalah Maria. Melahirkan Yesus Kristus tanpa benih dari seorang laki-laki. Dia katakan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Kepala siapa jemaat? Anak-anak sekolah minggu kepala siapa? Kepala siapa? Kepala siapa yang besar di sini? Kepala ular. Siapa itu ular? Itu adalah gambaran representasi kehadiran iblis waktu itu di Taman Eden yang menggoda, yang menyesatkan Adam dan Hawa. Sudah dinubuatkan, zamannya Yesus mati di kayu salib, diurut-urut mundur ke belakang, kira-kira 4.000 tahun, era baru telah dimulai. Amin.
Era baru telah dimulai. Yesus dinubuatkan akan meremukkan kepala si ular. Tetapi si ular itu akan memagut tumitnya, akan memakukan kakinya, akan menghancurkan tubuhnya di kayu salib. Betul, iblis merasa menang. Iblis tidak sadar sama sekali. Dia sukacita menggunakan Pilatus yang tidak mendengar nasihat istrinya. Dia bersukacita, iblis bersukacita melihat imam-imam kepala berhasil menangkap Yesus. Iblis begitu bahagia melihat salah satu murid Yesus mengkhianat dan menjual Yesus di Taman Getsemani. Iblis senang, tiba-tiba dia terkaget. Kenapa? Ternyata satu era baru telah diwujudkan lewat kematian Yesus Kristus. Dan ini menjadi kemenangan. Amin saudara. Kepala ular itu telah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Dia diam, tetapi dia bekerja. Dan langsung ke pusat kekuatan dari iblis. Apa itu? Kuasa maut telah dikalahkan. Tadi amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Lanjut. Oleh darah anak domba Allah. Itu dia. Kuasa maut telah dikalahkan, kepala ular telah diinjak. Tapi kemarin saya masih ketemu iblis, Pak. Di mana? Di sebelah rumah saya. Oh iya, memang masih ada iblis. Tuhan tidak mengatakan iblis sudah ditangkap. Nanti dalam kitab Wahyu, pasal 19, pasal 20, iblisnya ditangkap. Baru nanti dimasukkan ke neraka kekal. Sekarang dia masih ada, lihat di bawah kursimu. Oh, kupon itu ya. Lihat di belakangmu ada iblis. Ada kupon. Loh katanya iblis sudah diinjak kepalanya Pak. Tapi kemarin saya masih berbohong Pak. Loh katanya iblis sudah diremukkan kepalanya Pak. Lah kemarin itu saya masih sakit hati Pak. Iya, kamu tidak sadar. Siapa yang bisa saya contohkan ular di sini? Saya injak dulu sebentar. Nelson? Oh enggak, jangan. Saudara perhatikan, ini gambaran, metafora yang dibuat oleh Rasul Matius. Allah telah, dalam kejadian Musa, menginjak kepalanya, kepala ular itu terletak bisanya, betul? Kuasanya, gigitannya, bisanya itu ada di kepalanya, sudah remuk. Tapi ekornya masih gerak. Ayo coba perhatikan, ular begitu dipukul kepalanya, jangan lupa dia masih hidup. Dia diizinkan oleh Tuhan sampai hari ini masih ada. Tapi ingat ini yang kamu lupa. Dia sudah tidak berkuasa. Amin. Lalu apa Pak Pendeta? Ngapain itu iblis kok masih menggoda kita? Yaitu ekornya kamu ditipu. Kidik. Kamu dibohongi. Kalau saudara suka nonton Animal Planet, ya atau nature gitu, film-film nature itu, kalian akan tahu ada begitu banyak hewan-hewan itu yang suka membujui. Dan paling suka mereka bikin ekornya gini-gini. Supaya apa? Ikan-ikan kecil datang lalu siap diterkam. Banyak sekali, saya enggak usah ceritakan. Banyak sekali. Termasuk ular yang di padang gurun, ular derik gitu. Tikus datang, apa ini suara kecik-kecik? Ini puap dimakan. Lalu iblis yang masih merajalela sekarang di bumi itu, dia tidak berkuasa lagi. Lalu mengapa kamu yang sudah diberikan kemenangan masih seringkali kalah? Kamu dibohongi sama iblis. Amin saudara. Saya ulangi, kamu dibohongi sama iblis. Saya tunjukkan satu ayat, dia itu pembohong. Dia dengar ini sekarang. Nah dia ngomong juga, kamu juga dulu Stephen. Itu kan dulu. Nah aku jawab dia kan. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Coba dibaca. Supaya kita pulang dari Paskah ini berkemenangan. Jangan kalahan. Yohanes 8 ayat 44, tolong dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, maksudnya orang-orang yang tidak mau percaya kepada perkataan Yesus terus. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ya, padahal dia adalah Ia adalah pembunuh manusia.
sejak semula Iya. dan tidak hidup. Iblis itu adalah pembunuh dari semula. Tapi karena bisanya, kuasanya sudah diambil oleh Yesus, dia suruh kita yang bunuh diri. Saya mau tanya kalian, siapa yang pernah di sini dibunuh oleh iblis? Enggak boleh, enggak diizinkan sama Tuhan. Siapa yang membunuh dia? Tali rapia. Siapa yang membunuh dia? Racun tikus. Siapa yang membunuh dia? Cap tikus. Apalagi? Siapa yang menghancurkan nikahmu? Bohong. Lanjut. Ini sebab Dan tidak hidup dalam kebenaran. ya Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. tidak ada kebenaran. Saya ulangi, tidak ada kebenaran di dalam si iblis itu. Tidak ada sedikit pun. Terus? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, tidak dipengaruhi oleh siapa. Memang dia dasarnya sudah pembohong. Sebab ia adalah pendusta Ya, dan bapa segala dusta. ayo baca ya, ikut dengan Pak Gunadi ya. Apabila ia berkata dusta sampai selesai. Supaya kita sadar. 1, 2 ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Terus? sebab ia adalah pendusta Dan bapa Bapa segala pendusta. Dia telah menipu kamu. Ketika di telingamu terdengar perkataan, di hatimu ada berbicara, jangan ke gereja itu rugi. Nah, kamu dibohongi. Kamu dibohongi. Kamu loh. Ini loh narkoba. Kemarin anak-anak praktek-praktek itu ya. Bagaimana mengenali narkoba. Iblis akan hirup. Ya, dikit aja nanti kamu langsung senang. Bohong, amin. Kamu bisa langsung bilang bohong. Suami-suami ketika ada yang mengatakan, itu lebih cantik dari istriku ya. Langsung bilang apa? Kenapa ibu-ibu yang jawab? Amin saudara. Kamu dibohongi ketika engkau masih menyimpan sakit hati. Iya, aku terlalu terluka, aku sakit hati. Saya katakan pada diri saya dan pada diri kita pada hari ini, kita telah dibohongi. Kuasa iblis itu sudah dikalahkan. Dia sudah ditaklukkan. Dia tidak berbisa. Dia tidak berkuasa lagi. Kita hanya tertipu. Dan orang yang gampang tertipu hanyalah orang yang tidak pernah memahami firman Allah. Orang yang gampang ditipu itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh belajar firman Allah. Maka saya dorong sidang jemaat, ayo Pak Pendeta, penatua, pelayan-pelayan Tuhan di sini semampunya kita mempersiapkan pelayanan dengan baik, semampunya kita. Kamu habis akan dibohongi oleh iblis di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di masa mudamu, pergaulanmu. Kamu akan dibohongi. Iblisnya akan datang dari Eropa dan berkata, sekarang ini kalau masih perawan umur 17 itu enggak bagus itu. Sekarang ini ada metode seks yang bagus loh, LGBT loh bagus loh. Sekarang ini bagus loh di gereja, jangan khotbah-khotbah penyucian dosa-dosa, salib-salib, jangan. Kita harus khotbah tentang kemakmuran, itu yang bagus. Kalau kamu tidak mengerti firman Allah memang gampang ditipu. Gampang ditipu. Tidak bisa tidak. Kita harus mendengarkan firman Allah. Maria dan perempuan-perempuan yang menjenguk Yesus di pemakaman sepertinya sangat rohani. Tapi sesungguhnya malaikat kecewa. Dia tidak ada di sini. Dia membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kuasa dari iblis. Ini yang dia kerjakan ketika dia mati selama 3 hari. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai yang kedua 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ya, yang pertama dia sudah menghancurkan kuasa iblis. Yang kedua dia memproklamasikan kemenangan kepada semua orang, semua makhluk.
1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, tolong dibaca Kak Gunadi. Demikian firman Tuhan. Iya, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. ya, sekali saja ya. Kenapa harus sekali Pak? Karena dia tidak berdosa. Kalau menghapuskan dosa pakai korban domba, sapi harus berulang-ulang. Ya, karena hewan. Tapi Yesus yang sempurna sekali saja untuk selamanya terus. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, Ya, supaya ia membawa kita kepada Allah. stop dulu. Ini yang kemarin saya khotbahkan di Jumat Agung. Supaya Yesus membawa kita ke surga. Amin. Gereja ini harus memastikan orang-orang yang datang ke gereja ini adalah orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Amin. Itu harus dicatat. Lanjut. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Ya. tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Iya, ketika dia mati ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil Ya. kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapa roh-roh ini? 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Terus? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu, Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Iya, di dalam roh itu Yesus pergi memberitakan Injil dalam bahasa Indonesia kita. Tetapi dalam nats aslinya Yunaninya maksudnya memberitakan di sana adalah to proclaim, made proclamation, membuat proklamasi. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, kepadamu kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Bup! Begitu selesai semua gelap gulita dan Yesus memasuki bahkan proklamasi sampai ke dunia orang mati. Bumi menceritakan, memproklamasikan kemenangan, kemenangan, semua gelap. Kuburan bergoncang waktu itu, semua berbicara menceritakan kemenangan, kemenangan. Tapi rohnya Yesus turun ke dunia orang mati, memberitakan, memproklamasikan, termasuk orang-orang jahat yang tidak mau percaya ketika Nabi Nuh berkhotbah. Tuhan akan menghancurkan dunia ini dengan air. Ayo yang mau diselamatkan, mari ke bahtera ini. Mereka mengejek, rugi hari gini gereja-gerejaan. Rugi hari ini kita masih santai-santai, ngapain Tuhan menghancurkan bumi yang bagus ini. Yesus datang memproklamasikan kepada roh-roh mereka. Kalau roh-roh itu adalah kalian contohnya ya. Roh-roh yang tidak percaya itu contohnya kalian ya. Ini di tempat penantian. Lalu Yesus datang. Rohnya datang. Proklamasi. 1. Yang percaya waktu di zamannya Nuh masuk surga. Yang tidak percaya masuk neraka. Loh, perasaan kalian gimana? Ini proklamasi. Proklamasi. Keselamatan sudah terjadi di dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya khotbahnya Nabi Nuh berarti percaya kepada kematian Yesus. Semuanya menangis. Seperti dalam Injil Lukas. Tolonglah berikanlah aku setetes air. Saudara perhatikan. Yang namanya proklamasi itu tidak bisa diganggu gugat. Yesus tidak menginjil kepada orang-orang yang sudah mati dan berkata ayo bertobat, tidak. Dia memberitahu kalau saya Yesusnya ya saya ngomong gitu. Tapi Yesus memproklamasikan, benarlah keselamatan sudah terjadi, iblis sudah dikalahkan. Negara kita merdeka diproklamasikan tanggal berapa adik-adik? 17 Maret ulang tahun kita. Hah? Sudah ganti? Oh sudah 17 Agustus? Dari dulu? Iya betul. Proklamasi diproklamasikan oleh founding father kita, Bapak Karno dan Bapak Hatta. Proklamasi. Saya mau tanya kalian, mengapa kita bisa merdeka pada tanggal 17? Karena bangsa kita berperang? Enggak. Mengapa kok bisa muncul proklamasi? Karena Jepang kita hancurkan? Enggak.
kita lagi dijajah Jepang waktu itu. Tiba-tiba sekutu Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Lalu dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan. Jadi proklamasi yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita adalah anugerah dari Tuhan. Nanti setelah itu baru perjuangan. Anugerah dari Tuhan, kita dijajah Jepang. Jepang menguasai Asia Tenggara. Bahkan Amerika dihancurkan, Pearl Harbor di Hawaii dihancurkan. Tapi kok bisa tiba-tiba proklamasi? Anugerah dari Tuhan lewat Amerika, lewat sekutu yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki sehingga kaisar mengatakan kami menyerah tanpa syarat. Sehingga semua tentara Jepang di seluruh dunia menyerah tanpa syarat. Senjatanya diserahkan ke negara kita. Senjatanya dilucuti, lalu mereka menyerah. Akhirnya 17 Agustus, proklamasi. Apa yang terjadi setelah 17 Agustus? Sekutu datang. Karena mereka menang perang dunia, sekutu datang ke Indonesia, Belanda, Inggris dan lain sebagainya datang, mencoba-coba mengutak-ngatik kemerdekaan kita. Apa yang terjadi? Kemerdekaan yang bahkan diterima hanya karena anugerah saja, tidak boleh diutak-atik. Pejuang-pejuang Indonesia berjuang dengan keras, termasuk di kota kita, kota pahlawan 1948. Terjadi pertempuran yang sangat sengit di bulan November. Ketika diutak-atik proklamasi itu, apa yang keluar dari bangsa kita? Minimal 2 kalimat. Merdeka! Atau mati. Yang kedua, berjuang sampai titik darah penghabisan. Namanya proklamasi itu tidak main-main. Ini proklamasi yang dikerjakan oleh Yesus. Dia sendiri yang berjuang. Dia sendiri yang memproklamasikan. Dia sedang mengatakan orang-orang yang sudah percaya pada janji Allah ini. Engkau tidak tergoyahkan. Amin. Engkau tidak tergoyahkan. Ini adalah kemenangan yang terbuka. Sudah disampaikan kepada roh-roh di dunia, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kamu yang sudah dibaptis, kamu yang sudah percaya kepada Yesus. Di gereja kita ini saya nggak asal-asal baptis orang. Saya minta kamu proklamasi dulu. Lalu dibacakan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada seluruh firman-Nya, percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidup saya, kiranya Roh-Nya yang kudus itu menolong saya menjadi manusia yang baru. Amin. Yang sudah dibaptis angkat tangan. Kamu sudah proklamasi semua kan? Tapi mengapa mentalnya orang dijajah? Mengapa mental saya masih mentalnya seperti orang dijajah? Padahal kemerdekaan yang kita terima itu adalah kemerdekaan yang diupayakan oleh Yesus Kristus. Mengalahkan kuasa kegelapan. Kita punya bukti. Tapi sayang, anak-anak Tuhan begitu gampang dijajah oleh apa? Dijajah gadget. Kita begitu gampang orang-orang tua dijajah oleh apa? Gosip. Kita begitu gampang, orang-orang tua mbah-mbah yang di lantai 1, hatinya yang cantik dan lembut itu begitu gampang disinggahi virus-virus sakit hati dan kepahitan. Kamu sudah merdeka, amin. Bisa kita sebutkan dulu merdeka 3 kali yang keras ya. 1, 2 ya, merdeka, merdeka, merdeka. Mbah-mbah di bawah walaupun saya nggak dengar tapi bisa monitor, bisa tunjukin. Supaya kita lihat dulu di lantai 1 orang-orang sudah merdeka saya lihat di bawah itu. Ya, coba katakan merdeka, merdeka. 2, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jangan menjadi anak-anak gampangan. Jangan gampang-gampang sedikit-sedikit sakit hati. Jangan gampang-gampang sedikit-sedikit putus asa. Jangan.
Yesus sudah menginjak kepala dari kuasa ular itu dan dia sudah memproklamasikannya ke seluruh dunia. Malu kita. Anak-anak Tuhan kok hidupnya kayak gini. Sudah diproklamasikan anak-anak Tuhan ini anak-anak yang luar biasa, tapi kenapa hidupnya seperti ini? Yang terakhir, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia bangkit di kayu salib. Dia membuktikan janji-janjinya yang akan datang. Janjinya yang kemarin-kemarin, 4.000 tahun yang lalu sudah digenapi di kayu salib. Bangkit dia. Sekarang janji Yesus untuk masa depan kita apa? Satu ayat ini penting untuk kita baca bersama-sama. Kita membaca Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Mari baca sama-sama. 1, 2, ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Menyembah Yesus terus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, terus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji Tuhan terus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah janjinya, 2 ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setelah Yesus bangkit, hanya satu ini janjinya. Kalimat yang dia sampaikan kepada kita, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara percaya? Ini sebuah contoh saja. Contoh, kita bikin contoh Pak Gunadi aja lah, karena beliau pegang mic ya. Contohnya dia berjanji ke anak-anak muda ini, ayo nanti liburan Paskah ini aku ngajak kalian jalan-jalan ke Jogja. Ya. Nggak benar aja loh diamenkan, cobalah. Hanya perumpamaan aja diamenkan, saking pengennya loh jalan-jalan. Tolong digenapkan Pak Lim. Oh, kok Pak Lim yang menggenapi, harusnya Tuhan ya. Nah ini contohnya, tiba hari hanya liburan Paskah. Pak Gunadi bilang, mohon maaf kita nggak jadi ya. Bagaimana perasaannya? Kecewa, yang amin-amin tadi kecewa kan? Ya sudah, tiba-tiba setelah Paskah selesai dia ngomong lagi, guys, nanti libur Natal saya ajak jalan-jalan, sudah ke Bali aja. Kira-kira ngomong apa? Nggak percaya katanya. Bohong, PHP. Saudara ngerti maksud saya? Kalau orang sudah pernah terbukti janjinya bohong, kita nggak akan percaya janji berikutnya, betul? Janji-janji dari Allah sudah dibuktikan semuanya benar terjadi. Ketika dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara percaya enggak? Kalau saya percaya, kalau keluarga saya pengen percaya. Kenapa saya harus percaya? Karena tidak satu pun janji-janji Allah yang meleset. Semua telah digenapi dan janji penyertaannya pun nanti akan tetap dia genapi. Saudara percaya kepada Yesusmu? Tapi mengapa ada yang ragu-ragu menyembah Yesus? Ayat yang ke-17. Orang-orang yang percaya sudah pada berlutut menyembah Yesus. Ini buktinya Yesus adalah Allah ya. Yesus itu layak menerima penyembahan. Orang-orang menyembah Yesus. Orang-orang sudah berlutut. Tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini kira-kira siapa? Adalah mereka yang tidak mendengar dan menyaksikan janji-janji yang sudah digenapi oleh Allah. Jangan ragu menyembah Tuhan. Jangan ragu menyembah Yesus. Jangan ragu memuliakan Dia. Karena apa? Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa. Bisa ditunjukkan nats itu? Kalau saya kan memang sudah ganteng, nggak usah ditunjukin. Ya. Ya. Matius tadi, Matius 28 ayat yang ke-17 sampai 20. Bisa minta tolong ditunjukin, ini ayat yang paling terakhir. Iya, paling terakhir ini. Habis sudah.
Sekalian, Bu Elpri minta tolong 17 sampai 19 bisa ditampilkan? Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah enggak apa-apa saya baca. Nah ini bisa, saudara perhatikan ya. Lalu ayat 20 Bu Elpri, ayat 20, bisa sekaligus? Ayat 17 sampai 20 bisa ya ini ya, oke. Nah saudara perhatikan, ayat 17 sampai ayat 19 dia ngomong, begini, lalu muncullah ayat yang ke-20, dan ketahuilah, bagian yang paling akhir, aku akan menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Saudara perhatikan kalimat itu ya. Tuhan akan menyertai kita senantiasa kalau kita melakukan ayat yang ke-17 sampai 19. Saya ulangi ya pelan-pelan ya, perhatikan dulu sedikit lagi, habis ini kita nyanyi. Tuhan bilang begini, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu, pekerjaanmu, sekolahmu, pernikahanmu, masa depanmu, aku menyertai bahkan sampai akhir zaman, amin. Tapi kadangkala orang lupa. Pendeta hanya asik khotbah ini. Tuhan berjanji menyertai kamu. Tuhan berjanji memberkati kamu. Lupa ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana, jika kamu pergi menjadikan semua bangsa muridku, jika kamu mengajar mereka kepada semua kehendak Allah, maka aku akan memberkati kamu, menyertai kamu. Hati saya terdorong saudara untuk bicara ini kepada jemaat yang sederhana-sederhana ini, tapi saya tidak ragu ini firman Allah. Kalau kita mau mencari jiwa, saya ulangi, kalau kita mau pergi mencari jiwa, baru janji Allah, penyertaan Allah yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan untuk saudara, itu terjadi. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, jadikan orang-orang di Sedati muridnya Kristus. Ajar mereka, baptislah mereka. Hati saya sedih. Karena pendeta-pendeta oknum-oknum mengajari orang-orang yang sudah datang ke gereja, yang diajari apa? Bagaimana supaya hidup di dunia ini tetap nyaman, tentram. Gak usah ngomongin dosa Pak Pendeta. Gak usah ngomongin apa itu surga, gak usah. Ngomongin aja, kamu ikut Yesus, berhasil, sukses, kaya raya dan sebagainya. Hati saya sedih. Saya tidak yakin ayat yang terakhir tadi, aku akan menyertai kamu, saya tidak yakin. Bisa saja Yesus berkata, Stephen Manurung, aku tidak mengenal kamu, karena kamu tidak mengajarkan apa yang menjadi kehendakku. Saya ajarkan hari ini kepada jemaat, cari jiwa-jiwa bagi Kristus, amin. Bawa teman-temanmu kepada Kristus, bawa tetangga-tetanggamu, bawa sahabat-sahabatmu, keluargamu kepada Kristus. Baru kamu boleh mengklaim yang itu tadi, Immanuel, Allah menyertai kita. Saya rindu saudara, dari dulu hati saya rindu di visi misi gereja kita. Kita itu ingin membuka pos PI baru. Amin saudara. Atau kalau bukan pos PI baru, saya rindu, kita rindu untuk kita mengutus utusan Injil. Di mana? Banyak sekali. Tambah Oso, banyak sekali. Di Semambung, di mana-mana banyak sekali. Perumahan-perumahan baru banyak dibuka di Sedati ini. Lalu kita aja di sini, Yesus tidak berubah, saya pun juga. Saudara perhatikan baik-baik. Dan ini membutuhkan biaya, saya tahu. Ini membutuhkan biaya, karena gak mungkin kita mengutus pengutus Injil. Pergilah ya, nanti kita doakan tumpang tangan gembala, mati sendiri ya. Ya hidup puji Tuhan. Sisa setengah ya enggak apa-apa. Ya enggak bisa gitu. Minimal saudara kita berdoa agar gereja kecil ini juga menerima penyertaan Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Satu Tuhan minta, beritakan Injil.
ketika Yesus bangkit, ini janjinya satu-satunya. Saya heran mengapa pendeta-pendeta berkhotbah tentang janji Yesus, tentang kemakmuran, tentang tidak ada sakit, tidak ada pergumulan. Saya heran setengah mati. Padahal saya cari di Alkitab setelah dia bangkit hanya satu yang dia janjikan. Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya kalau kamu memberitakan Injil. Saya ingin kita menerima perjamuan suci hari ini bukan menangisi masalahmu, bukan menangisi pergumulanmu, bukan menangisi nasibmu. Kita menangisi jiwa-jiwa. Amin saudara. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu. Kita menerima perjamuan kudus di Paskah yang suci ini dengan berdoa untuk jiwa-jiwa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kebangkitan-Mu mengingatkan kami kembali pentingnya untuk berdoa dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus untuk diselamatkan. Karena bukan hanya kami Tuhan yang masuk surga, banyak orang yang tersesat perlu keselamatan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau menghapus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Amin, amin. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, Terima kasih. melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. dosa-dosa kami Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi cinta, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari kita merenungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah bangkit untuk kita pergi memikirkan keluarga kita yang belum menerima Kristus. Tuhan mencintai mereka juga. Amin, amin. Bagimu Allah yang mulia, Kau layakkanku. Kau layakkanku Oh Tuhan, kami bersyukur. dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci bisa tampil semua. Kuasa darah-Mu, Amin, amin. Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Kasih-Mu mengalir,
menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih. Oleh kuasa Ku menjadi ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kita tahan sejenak, kita menerima perjamuan Tuhan terlebih dahulu. Nanti kemudian kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Jangan ragu-ragu menyembah Yesus Allah yang hidup. Kami sucikan hati kami oleh darah-Mu Yesus. Pikiran perasaan kami oleh darah-Mu Yesus. Kami taklukkan seluruh hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Kami siap menerima perjamuan Tuhan, mulai dari yang usia lanjut, yang dewasa, hingga kami yang anak-anak menerima pelayanan ini. Disucikan agar pelayanan ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, kita dilayani. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Ku pegang salibnya, oleh darahnya ku dibebaskan. Terbesar kasih-Nya Dia beri. Jemaat bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti. Itu ditulis dengan tinta yang bisa dikonsumsi. Percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap. Salibnya, Oh, amin. padanya ku berharap. Kasih-Nya selamatkanku. Kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. barang siapa percaya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku. Kau Tuhanku, Ya Tuhan, ku nantikan firman-Nya. anugerah Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu menebus. terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. Terima kasih Tuhan. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darahnya Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. lagi jemaat. Oleh darahnya ku merdeka, dibebaskan. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Mari jemaat berdiri bersama-sama.
Barang siapa percaya, tak Percayalah Tuhan, binasa, percayalah kepadanya. beroleh Lagi hidup terbesarkan terbesar kasih-Nya. Oh, terima kasih. Dia berikan anak. Engkau berharga segala-galanya bagi dia. Barang siapa percaya, tak binasa, beroleh hidup Dan beroleh hidup kekal. dan beroleh Lagi sekali, dan beroleh hidup kekal. Oh, terima kasih. dan beroleh Hidup kekal. Yang percaya angkat roti di tangan kananmu. Engkau masuk surga, beroleh hidup yang kekal. Dia inginkan engkau pergi dengan caramu. Engkau yang bekerja, pergi ke tempat pekerjaanmu. Ceritakan keselamatan ini. Engkau yang sekolah, pergi, ceritakan keselamatan ini. Dan ketahuilah, Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia memberkati engkau. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Kami berdiri di sini mengulangi, mengingatkan proklamasi kami Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu. Kami orang yang sudah diproklamasikan merdeka dan menang. Kami tidak akan kalah lagi. Kami tidak mau dipermainkan oleh tipuan, tipu daya, kebohongan dari iblis. Kami hanya mau taat kepada kuasa Allah. Angkat cawan di tangan kananmu, mengingat darah perjanjian yang memberikan kita kemenangan. Dia yang telah menghancurkan kuasa si iblis. Engkau memiliki pengharapan hari ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah kemenangan minumlah dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, dengan sukacita angkat tanganmu. Oleh darahnya aku dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan besar keajaiban, besar kasih setia. Oh, terima kasih Tuhan. Barang siapa percaya, tak binasa, beroleh. Katakan jemaat, oleh darahnya aku dibebaskan. Angkat tanganmu bersyukur. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamat. Oleh darahnya aku dibebaskan. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan bukti kebesaran-Mu, kasih-Mu kepada kami. Melalui kematian kebangkitan-Mu, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan oleh karena darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi keyakinan dan kepercayaan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Sehingga kami keluar, kami memberitakan kabar baik ini. Kami memberitakan Injil ini, bahwa keselamatan sudah tiba.
Melalui Kristus Yesus kami diselamatkan. Dan jaminan itu telah kami terima. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Untuk kas gereja, kita nyanyikan pujian Yesus hidup, Dia bangkit. Persembahan video dari oma-oma dan juga pengasuh.
lagi, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, kita akan membaca jadwal kita untuk seminggu ke depan. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini pukul 6 sore. Dan ada ibadah muda-mudi hari Sabtu jam 6 sore dimulai dan kembali hari Minggu jam 8. Jam 8 pagi ibadah raya dan jam 11 ya Pak? 10, jam 10 ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Mari anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu mari maju ke depan supaya diberkati Tuhan. Menghadap ke sini, menghadap ke hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur ibadah ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan bukti wujud sukacita kami jemaat GPT Healing Insight di sini. Jemaat ingin bersukacita atas kebangkitan-Mu lewat perayaan Paskah yang sebentar akan dilaksanakan. Biar semuanya berjalan dengan baik, sukacita, Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Anak-anak sekolah minggu yang sudah tampil, oma-oma lansia pengasuh yang sudah menyaksikan kebaikan-Mu, seluruh pelayan yang sudah bercerita tentang kemurahan-Mu yang sudah kami terima, dan seluruh sidang jemaat yang sudah datang beribadah dan yang mengikutinya nanti dari YouTube Primer. Semua kami telah diberkati, diberikan jaminan dan menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau telah berjanji Engkau akan terus menyertai kami dan memberkati kami. Maka jemaat, kembalilah ke tempat masing-masing. Inilah berkat Allah yang akan engkau bawa bersama dengan Dia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu yang dikerjakan tanganmu berhasil karena Tuhan. Diberkatilah studi, kuliah, dan cita-citamu, masa kecil hingga lanjut usiamu. Ibu-ibu janda yang sendiri, kita semuanya kembalilah bersama dengan berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh terima kasih buat berkat.
bersama katakan amin. Ibadah selesai, silakan duduk, serahkan ke